Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan. Di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan, yaitu di sini ada deterjen sebanyak 1 gram, lalu ada tempat untuk mengukur ukuran mililiter dari 500 ml sampai 1000 ml, ada kacang hijau, tisu, ada 7 buah gelas, air secukupnya, juga ada buat penutup dan karet gelang. Juga di sini saya sudah menyiapkan kertas label untuk mengukur kadar deterjen dan penggaris untuk mengukur tingginya pertumbuhan akar pada perkecam bahan ini nanti, dan alat pengaduknya. Untuk langkah pertama, kita akan membuat larutan 100% deterjen. Caranya di sini kita siapkan air sebanyak 1000 ml. Ini air sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Lalu kita masukkan deterjen sebanyak 1 gram ke dalam air ini tadi. Kita aduk sampai larut. Setelah larut, kita ambil tempat, kita tuangkan 500 ml airnya, separuhnya kita taruhkan di sini. Kita taruhkan tempat yang berbeda. Ini tersisa 500 ml dan ini adalah cairan 100% deterjen. Kita beri label kalau ini adalah cairan yang sudah 100%. Selanjutnya, cairan yang setengah ini kita akan membuat larutan deterjen 50%. Ini sudah deterjen yang bawang tadi. Kita tambah air 500 ml. Jadi kita tambah sampai ke garis 1000. Lalu kita tempatkan di tempat yang berbeda. Kita kurangi, kita ambil 500 ml. Ini adalah cairan 50% deterjen. Selanjutnya kita akan membuat cairan 25%. Ini tadi yang 50% tadi kita tambah dengan air 500 ml sehingga dia menjadi kandungan deterjennya 25%. Kita siapkan tempat. Kita tuang lagi 500 ml nya separuhnya ke dalam tempat ini. Ini kita beri label kandungan deterjennya 25%. Selanjutnya kita bikin cairan 12,5%, kandungan deterjen 12,5%. Kita tambahkan air lagi 500 ml ke dalam larutan yang 25% ini tadi. Kita tuangkan separuhnya ke dalam tempat. Kita beri label 12,5%. Selanjutnya kita akan membuat cairan deterjen 6,25%. Cairan separuh ini kita tambah air 500 ml kembali.
Selanjutnya kita tuangkan separuh ini tadi cairan deterjennya. Ini adalah larutan deterjen 6,25%. Kita beli label larutan deterjen 6,25%. Selanjutnya kita membuat larutan deterjen 3,1%. Jadi setelah ini kita tambahkan air 500 ml. Ini adalah cairan 3,1%. Selanjutnya kita membutuhkan cairan sebagai kontrol. Di sini kita menggunakan air ledeng biasa. Ini adalah sebagai kontrol. Air sumur biasa yang tidak mengandung deterjen. Kita sudah mempunyai 6 larutan deterjen dan 1 adalah kontrol. Selanjutnya kita akan menyiapkan kacang hijau. Kita akan memilih kacang hijau yang baik untuk dijadikan kecambah. Kita letakkan beberapa kacang hijau ke dalam baskom untuk memilih kacang hijau yang bagus. Selanjutnya kita rendam kacang hijau yang sudah kita pilih tadi ke dalam cairan deterjen 100%, masing-masing 10 butir. 10 butir kita rendam di sini selama 5 menit. Nah, setelah semuanya kita selesaikan, di mana gelas nomor 1 adalah cairan deterjen 100%, gelas nomor 2 adalah cairan deterjen 50%, gelas ketiga adalah cairan deterjen 25%, yang keempat adalah 12,5%, keenam adalah 6,25%, yang keenam adalah cairan 3,1%, dan yang gelas terakhir adalah sebagai kontrol tanpa deterjen. Kita lihat perkembangannya selama 24 jam ke depan dan 48 jam kemudian. Untuk mengetahui panjang akar dari kecambah-kecambah ini, kita menggunakan penggaris dengan satuan milimeter. Nah, kita akan mengamati pertumbuhan kacang hijau, perkecambahan pada kacang hijau setelah kita diamkan selama 24 jam. Kita akan lihat pada gelas nomor 1, yaitu cairannya mengandung 100% deterjen. Kita akan menghitung seberapa pertumbuhan dari kecambah ini. Yang pertama kita ukur. Di sini sudah nampak muncul akarnya. Ini sudah muncul sepanjang 10 mm. Kita catat. Biji yang kedua, ini nampak sudah keluar akarnya. Selanjutnya mengamati gelas yang kedua. Kita akan melakukan pengamatan setelah 48 jam pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Ini di gelas yang pertama. Kita akan mengukur bagaimana perkembangan kecambah ini. Kita mulai dengan satu persatu. Dari hasil pengamatan selama 48 jam, di sini kita dapat melihat bahwa pertumbuhan pada gelas pertama yang mengandung 100% deterjen, memang ada kecambah yang tumbuh, namun di sini kita lihat ada kecambah yang akarnya berwarna hitam dan panjangnya juga berbeda dengan yang ada di gelas kedua. Dan di sini terdapat kacang hijau yang tidak tumbuh karena busuk. Sedangkan di gelas ketiga
kecambah dapat tumbuh juga, namun tidak secara optimal. Dan gelas yang keempat, kecambah juga tumbuh, namun di sini kita lihat pertumbuhannya tidak merata. Di gelas kelima kita lihat pertumbuhannya semakin baik, di mana kecambah sudah mulai panjang dan melihatkan daunnya. Di gelas keenam pertumbuhan sudah semakin baik, semakin banyak kecambah yang tumbuh memanjang, meskipun di sini terdapat juga masih yang tidak tumbuh. Ini pengaruh pertumbuhan ini bisa karena genetik atau karena memang bibit yang tidak baik. Sedangkan di gelas kontrol kita lihat di sini rata-rata kecambahnya berkembang dengan baik dengan warna yang bersih, daunnya juga tumbuh dengan baik. Di mana yang pada 1 jam pertama dia tidak tumbuh, namun di hari kedua dia sudah mulai tumbuh. Tumbuhannya juga baik, sudah mencapai 10 mm.